Saudara, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 akan digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat 27 hingga 29 September mendatang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, event ini akan memberi dampak ekonomi besar untuk Indonesia. PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney melalui anak usahanya Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) kembali menghadirkan Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat. Kehadiran event olahraga berskala dunia ini diharapkan memperkuat sportainment tourism di Indonesia sekaligus mendorong sektor pariwisata di Indonesia. Saudara, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 akan digelar di sirkuit Mandalika NTB pada 27 hingga 29 September 2024. Event ini kembali akan memberi dampak ekonomi besar untuk Indonesia, dan untuk mengulas hal ini kita sudah terhubung dengan Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injourney, Maya Watono. Selamat siang Ibu Maya. Selamat siang. Bu Maya, salam sehat selalu. Salam sehat, selamat siang. Bu Maya, Pertamina Grand Prix of Indonesia di tahun 2024 ini memasuki tahun ketiga penyelenggaraan. Jika kita bicara soal penyelenggaraannya ini, apa saja persiapannya dan apa yang membedakan dengan gelaran di tahun-tahun sebelumnya, Bu Maya? Terima kasih, Mbak. Mungkin saya jelaskan sedikit mengenai peranan event di pariwisata dan juga untuk pengembangan destinasi ya. Jadi memang event ini sangat penting untuk pengembangan destinasi, di mana ini adalah katalis sebenarnya untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga perkembangan pariwisata, terutama dari sisi wisatawan asing dan juga pergerakan wisatawan domestik dan juga nation branding. Nah, pastinya dengan ini kita untuk di Mandalika kita mengadakan MotoGP, dan ini udah tahun ketiga kita mengadakan MotoGP. Setiap tahun kita berusaha improve dari tahun ke tahun, dan untuk tahun ini kita ada 4 perbedaan yang fundamental di tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah dari sisi infrastruktur dan aktivasi sirkuit. Sirkuit ini kita ada penambahan atap di beberapa area grandstand. Jadi yang sebelumnya mungkin grandstand hanya beberapa yang beratap, sekarang sudah ada penambahan atap di beberapa grandstand, jadi tidak terlalu panas saat menonton MotoGP. Lalu juga infrastruktur di sekeliling sirkuit kami perbaiki. Lalu juga mengenai SDM ya. Untuk SDM-nya sendiri kita tahun ini pertama kalinya full SDM-nya dari lokal. Jadi memang penyerapan tenaga kerja dari sisi lokal ini sangat besar untuk MotoGP. Jadi mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya, tahun pertama MotoGP itu Marshall-nya semua kita import dari Spain, dari Eropa, dari Malaysia, dari MotoGP Sepang. Lalu sekarang di tahun ini penyelenggaraan ketiga kita full Marshall adalah orang lokal Indonesia, dan bahkan kita mengekspor Marshall dari Indonesia sekarang ke luar, ke Jepang dan ke MotoGP lainnya. Dan juga kita adakan lebih banyak side event di tahun ini, pre, during, dan post MotoGP, sehingga kita lebih meriah karena kita lihat bahwa dampak ekonomi yang dihasilkan bila event ini diperpanjang juga lebih besar lagi, sehingga kita ada pre, kita ada Bazar Mandalika, lalu kita ada Riders Parade yang berkeliling Mataram, lalu kita juga during dan post event ini kita ada banyak sekali side event yang diberiakan artis-artis papan atas nasional. Bu Maya, sebagai ajang balap internasional bergengsi, MotoGP selalu memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor pariwisata. Seberapa penting event ini untuk Indonesia dan target dampak yang diberikan MotoGP untuk Indonesia ke depannya seperti apa, Bu Maya? Ya, berkaca dari event-event yang lalu, di mana kita dampak ekonominya mencapai 4,3 triliun. Ekspektasinya di tahun ini kita bisa lebih dari 4,3 triliun. Kita ekspektasi kami sampai 4,5 triliun ya di tahun ini, dan konsentrasinya di lokal Lombok, lokal NTB. Jadi memang kita ingin memberikan portion lebih untuk lokal dan regional, karena memang utamanya adalah pengembangan destinasi. Yang pastinya F&B, akomodasi, UMKM ini juga bertumbuh sangat pesat di Mandalika. Mandalika ini menjadi destinasi super prioritas dengan growth tertinggi
di seluruh Indonesia karena effort-effort yang telah dilakukan 2 tahun terakhir untuk mengembangkan Mandalika, dan pastinya kita harap ini ada multiplier effect yang tidak hanya pada saat hari H event tapi juga sustainable dalam 3, 5 sampai 10 tahun ke depan. Bu Maya, apa peranan Injourney untuk mempersiapkan event ini? Peranan Injourney, mungkin saya berikan sedikit gambaran mengenai Injourney ya sebelum saya masuk ke dalam peranan Injourney untuk event ini. Jadi Injourney ini kita adalah strategic holding BUMN di bidang aviasi dan pariwisata. Jadi di bawah kami membawahi 6 klaster under aviasi dan pariwisata. Kami ada airport Angkasa Pura Indonesia yang baru saja merger. Kita membawahi memanage 37 airport seluruh Indonesia. Kita ada Injourney Aviation Service, memanage seluruh aviation service di Indonesia. Lalu kita ada ITDC, Injourney Tourism Development Corporation, di mana KPI-nya adalah pengembangan destinasi. Nah, ITDC ini adalah yang memanage beberapa destinasi prioritas yang telah dicanangkan oleh pemerintah, salah satunya Mandalika. Destinasi lain yang kami manage juga ada di Nusa Dua dan Labuan Bajo. Lalu di bawah kami juga ada Injourney Hospitality yang memanage hotel-hotel heritage terutama yang dimiliki pemerintah di seluruh Indonesia. Lalu kita ada Injourney Retail yaitu di bawah brand kami Sarinah yang memanage retail dan UMKM lokal Indonesia untuk membawa UMKM kita ke dunia. Lalu juga yang terakhir adalah Injourney Destination Management, memanage destinasi terutama yang berbentuk heritage ya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, TMII. Nah, dari 6 klaster ini kita masuk ke orkestrasinya oleh Injourney sebagai holding. Jadi memang ini adalah ekosistem pariwisata dari hulu ke hilir yang sebelumnya belum pernah dilakukan di Indonesia. Jadi ini pertama kali kita lakukan ekosistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dan ini akan menjadi terbesar di Asia dengan adanya holdingisasi ini. Dari situ kita salah satu dari penugasan kami adalah event ya. Event ini kenapa kita ditugaskan beberapa event ini, terutama event internasional yang merupakan adalah event negara, karena kita menyadari pentingnya event sebagai katalis pengembangan destinasi maupun mendongkrak pariwisata Indonesia sebagai backbone of economic growth. Jadi kenapa memang event-event berskala internasional di mana mata dunia melihat ke Indonesia ya, kita ada jutaan ratusan juta pasang mata yang akan menonton di saat MotoGP ini berlangsung tanggal 27 sampai 29 September nanti, dan juga pastinya dampak ekonomi yang besar yang dihasilkan dari event ini. Bu Maya, selain ajang balap, apa saja yang bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya pecinta balap saat event nanti digelar? Ya, untuk tahun ini kami lebih mengadakan banyak sekali side event ya selain MotoGP. Jadi dari 3 hari, selama 3 hari ini kita ada side event yang dimeriahkan oleh banyak sekali artis papan atas nasional yang akan tampil dalam 3 hari. Tapi juga kita ada Basar UMKM di Mandalika. Lalu kita juga ada Riders Parade di mana ada 12 riders MotoGP yang akan parade di Mataram. Lalu juga ada meet and greet, jadi ada banyak sekali aktivasi yang akan kami lakukan selama 3 hari ke depan dari tanggal 27 sampai 29 September. Menarik sekali Bu Maya. Lantas bagaimana persiapan dan kolaborasi antar sektor untuk menyiapkan acara ini Bu Maya? Ya, persiapannya kami sudah cukup matang ya karena sudah tinggal 2 minggu lagi kita akan race. Jadi persiapannya ini pastinya dari sisi logistik, dari sisi persiapan race maupun non race dan juga aktivasi seputar event ini sudah sangat matang. Kita mungkin sudah berada di 95% dan ini tidak akan terjadi tanpa kolaborasi dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun pihak swasta juga yang terlibat. Jadi dari pemerintah pusat banyak kementerian dan lembaga yang berkolaborasi untuk event ini. Kami dari BUMN dan juga pastinya dari Kemenparekraf, Kemenq, Kemenpora, Kemenko Marves dan banyak sekali kementerian lembaga, Kemenhub juga untuk connectivity saat hari H juga. Lalu juga pastinya pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah juga kita berkolaborasi dan juga berbagai pihak sponsor dan juga pihak swasta yang berpartisipasi. Bu Maya, adakah target yang disasar untuk gelaran ketiga MotoGP ini baik dari sisi penonton atau juga multiplier efeknya yang ditimbulkan Bu Maya?
Ya, target kita untuk penonton sendiri untuk 3 hari selama event ini berlangsung adalah 110.000 penonton, pengunjung, dan kita menargetkan juga peningkatan pergerakan wisatawan domestik maupun wisatawan asing yang datang ke Indonesia maupun specifically ke Lombok dan ke Mandalika untuk event ini. Jadi ada target peningkatan wisatawan asing, target pengunjung, penonton, dan juga target economic impact yang kami harapkan di angka 4,5 triliun. Terima kasih Ibu Maya Watono, Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injourney yang sudah bergabung di Kompas Siang. Kita kawal sama-sama supaya acaranya berjalan lancar ya Bu Maya. Terima kasih. Terima kasih.